Beuh, enak banget nih living roomnya. Gimana ya rasanya tinggal di rumah semewah ini, teman-teman. Wah, bener-bener. Sudah on itu kamera. Sorry teman-teman, terlalu menikmati keindahan kenyamanan di rumah ini. Nah, kali ini saya ada di perumahan Swan City, Lavon, Tangerang. Dan saya mereview di rumah dengan tipe The Flexible. Gimana keseruan saya mereview rumah ini? Simak terus. Jangan lupa subscribe buat yang belum. Dan follow Instagram kami di @rumah.abi. Enjoy this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di channel Rumah Abi. Pada video kali ini, Rumah Abi lagi ada di perumahan Swan City Tangerang di tipe fleksibel, yaitu 5 kali 10 meter dengan nuansa rumah ke Jepang-Jepangan seperti ini, teman-teman. Rumah ini memiliki 3 lantai. Ya, di lantai kedua kita bisa melihat ada sebuah balkon, di mana balkon ini juga berfungsi untuk kanopi di bagian carportnya, teman-teman. Yuk kita bahas lebih detail dari rumah ini. Untuk bagian tampak depan, ini lebar 5 meter, teman-teman ya. Jadi 5 meter ini ada sebuah carport, di mana carportnya ukurannya 3 meter. Dan untuk tamannya ada di samping kiri dan kanan dari carport ini, teman-teman. Dan untuk pencahayaan, kita bisa melihat ada sebuah jendela, di mana jendelanya ada 2 bukaan jendela yang cukup lebar, teman-teman, memakai kusen aluminium. Dan ini untuk rincian dari The Flexible ini ya. Jadi rumah ini memiliki 3 kamar tidur, teman-teman, dan juga 3 kamar mandi. Pintunya sendiri memakai smart door lock dan juga engineering door nih, teman-teman. Yuk kita masuk ke bagian interiornya atau living room dari rumah ini, teman-teman. Nah, untuk di bagian living room sendiri kita bisa melihat ada suasana yang sangat kental rumah ciri khas warna Jepang. Di bagian atapnya sendiri memakai atap plafon drop ceiling, teman-teman, dengan variasi seperti itu, dan juga ada lampu-lampu hiasan yang sangat bagus sekali. Dan di bagian bawah kita bisa melihat untuk keramiknya homogenis style ya ini ya. Dan untuk sofanya, sofa single satu model seperti ini, teman-teman. Dan di belakang sofa itu kita bisa melihat ada meja makan kayak di rumah-rumah Jepang seperti itu ya. Lucu banget nih bentuknya. Jadi buat teman-teman yang suka nonton film Jepang ataupun suka untuk di pemakaian furnitur khas kayak khas Jepang, teman-teman bisa niru nih furnitur dari rumah ini, rumah di Daisan. Dan untuk rumah ini itu sangat unik loh, teman-teman. Walaupun hanya dia 10 meter tanahnya, namun untuk desain dari setiap layoutnya, setiap interiornya itu sangat dimaksimalkan. Nah, dari ruang makan ini, di sebelah kanannya kita bisa melihat ada sebuah dapur minimalis, teman-teman. Jadi ini dapur kering ya, atau dry kitchen. Nah, kalau misalkan kita bisa melihat dapur ini ukurannya hanya sekitar 1,5 meter, teman-teman. Jadi menjorok ke dalam itu sekitar 2,5 meteran. Dan untuk dapurnya sudah sangat lengkap, teman-teman ya, dengan kompor tanam, terus ada wastafelnya dan juga lain-lain. Dan untuk di bagian living room ini, kalau kita lihat, living room ini memiliki ukuran lebih kurang sekitar lebar 5 meter dan panjangnya sekitar 4,5 meter, teman-teman. Nah, untuk di bagian interior ataupun entertain dari ini, kita bisa melihat untuk pemilihan dari wall panel dan juga untuk aksesoris di dinding itu mengikuti suasana dari rumah ini ya. Suasananya itu ke kuning-kuningan kayak gitu, teman-teman, dan juga coklat muda. Dan di bagian lantai pertama kita bisa melihat ini ada sebuah
kamar mandi, di mana kamar mandinya ada tepat di posisi sebelah kiri dari ruang tamu tadi, teman-teman. Ukurannya lebih kurang sekitar 1 meter dengan panjang sekitar 2 meteran. Dan kamar mandi ini sudah full dipakein keramik homogeneous tile di bagian dindingnya, teman-teman. Warnanya abu-abu muda gitu ya. Dan ini untuk area sirkulasi udara di ruang lantai pertama ini memiliki apa ya, bisa dibilang macam kayak buat apa, di sini mungkin teman-teman dipakein untuk tempat nyuci ataupun tempat wudhu gitu ya. Ini sih oke banget dengan dipakein macam itu dari besi, teman-teman, dari besi holo ternyata. Dan untuk pintunya sendiri memakai pintu kaca untuk pencahayaan agar lebih maksimal yang masuk ke dalam rumah ini. Yuk kita melihat ke bagian lantai kedua dan lantai ketiga. Dan untuk lantainya ini kalau saya lihat memakai dilapisi dengan lantai model ini sih kalau nggak salah vinil, kalau nggak vinil sih sekitar HPL nih, teman-teman. Oke sih, desainnya cakep banget. Dan untuk di tangga ini kita pegangannya ataupun pengamannya memakai model kaca tempered glass gitu, teman-teman ya. Jadi aman nih. Untuk bagian di tangga ada pencahayaan dengan jendela bukaan yang sangat lebar seperti itu. Nah, di lantai kedua kita bisa melihat ada kamar utama, teman-teman, atau master bedroomnya di kamar ini. Nah, yang sangat saya suka untuk bagian kamar utama ini, ukurannya lebar banget, ukurannya gede banget, teman-teman. Lalu kalau dilihat pencahayaan yang masuk ke sini pun juga benar-benar sangat maksimal karena jendelanya sendiri itu hampir bukaan keseluruhan, hampir semuanya full kaca, teman-teman. Dan sangat banyak sekali permain-permain kaca yang di sini. Di atasnya sudah memakai plafon drop ceiling dengan dikasih lampu-lampu seperti itu ya. Dan juga beberapa ada lampu downlight juga, teman-teman. Nah, yuk saya ajak teman-teman melihat ke bagian balkonnya. Ini yang saya seneng nih. Jadi balkonnya itu memang dikhususkan untuk penghuni dari kamar utama ini, teman-teman. Karena aksesnya hanya bisa lewat masuk dari sini. Pintunya memakai sliding door dan untuk pengamannya ini segi lebih kurang sekitar 80 cm memakai besi holo. Ukuran dari balkon ini kalau dilihat sih sekitar 3 meteran nih, teman-teman. 3 meter kali panjangnya sekitar 3,5 meteran. Dan untuk balkon ini bisa difungsikan untuk atap juga ya, dari carport itu, teman-teman. Nah, dinding dari sini wall panelnya memakai warna kayu-kayu muda seperti ini, teman-teman. Cakep nih desainnya. Jadi buat teman-teman yang suka video ini, silakan teman-teman bisa like video ini dan subscribe juga buat yang belum, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan saat saya upload video-video inspirasi rumah yang baru-baru seperti ini, teman-teman. Oke, di kamar utama ini kita bisa melihat ada sebuah kamar mandi yang menurut saya ini unik banget loh, teman-teman. Kamar mandinya tidak terlalu lebar, paling hanya sekitar 1 meteran. Namun ini panjang banget, sekitar 2,5 meter sampai 3 meter ini, teman-teman. Kamar mandinya ada kamar mandi model basah dan juga kering. Dan untuk desainnya bener-bener wow nih, teman-teman. Jadi walaupun ukurannya minimalis, tapi sih tuh ceilingnya aja dibikin seperti itu atapnya. Oke ya. Ada lampu-lampu seperti itu, permainan drop ceilingnya pun oke banget. Di bagian bawah lantainya memakai homogeneous tile tipe kasar dengan nuansa warna abu-abu coklat gitu, teman-teman ya. Nah, untuk kamar ini tuh kita bisa melihat di sini ada sebuah cermin gede, teman-teman, dan juga ada meja model minimalis seperti ini ya, bisa difungsikan untuk apa ya, tempat-tempat naro-naro barang kayak gitu, ataupun dibuat buka-buka kerja juga oke banget nih, teman-teman.
Yuk saya ajak masuk ke bagian lantai ketiga teman-teman. Nah di lantai ketiga itu nantinya kita bisa melihat ada sebuah ataupun dua buah kamar anak teman-teman. Ya, nah jika teman-teman bertanya berapa sih harga rumah ini, silahkan teman-teman WA saya, nanti saya akan teruskan ke bagian marketingnya. Rumah ini oke banget loh, serius. Ini hanya selangkah dari pintu tol Cikupa Tangerang. Ibaratnya nih teman-teman keluar pintu tol Cikupa Tangerang, yaitu depan perumahannya itu udah ada perumahan plafon ini, cakep loh. Nah di bagian lantai ketiga, ketika kita naik ke lantai ketiga itu langsung kita akan ketemu di bagian kamar mandi ketiga nih teman-teman. Jadi kamar mandi ini bisa diakses untuk kamar anak ya. Jadi untuk di lantai ketiga itu teman-teman atau penghuni dari rumah ini tidak akan kesulitan untuk jadi harus turun-turun dulu gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mendesain rumah 3 lantai perlu diperhatikan ya, untuk penataan kamar mandi itu setiap lantai harus ada sih, harusnya kayak gitu teman-teman. Nah ini kamar anak di lantai ketiga. Kalau saya lihat sih model-modelnya furniture seperti ini ya. Jadi memang kan tidak terlalu ini ya. Biasanya untuk furniture di lantai ketiga atau kamar anak ini memang desainnya dibikin sedemikian rupa sesuai minat anak teman-teman dan juga hobinya apa. Lalu untuk meja belajar juga posisinya di kamar di lantai ketiga ini teman-teman. Oke ya, yuk saya ajak lagi ke bergeser di bagian yang lain. Ini ada kamar yang kedua ya di lantai ketiga. Oh iya, jadi kamar mandinya ternyata di lantai ketiga ini ada 2 teman-teman. Jadi setiap kamar punya kamar mandi khusus. Cakep ya. Oke banget ya. Jadi nggak akan berebutan nih teman-teman. Jadi ketika anak teman-teman berangkat sekolah, misalkan teman-teman punya 3 anak nih ya kan, ya kamar mandinya udah bisa sendiri-sendiri gitu, asik banget nih. Nah di lantai ketiga ini di bagian sebelah kanan ada bukaan jendela yang bisa dibilang cukup lebar banget nih teman-teman. Ada jendela hidupnya bagian atas dan di bawahnya jendela mati. Dan gimana teman-teman review kali ini? Apabila teman-teman suka dengan video-video seperti ini, apabila teman-teman merasa video bermanfaat, silakan like dan subscribe ya. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @rumah.abi. Semoga video-video berikutnya bisa menginspirasi teman-teman semua. Semoga video-video berikutnya bisa memberikan wawasan buat mendesain dekorasi rumah dan lain sebagainya. Tapi jika teman-teman berminat untuk beli rumah ini, oke loh, sangat worth it, WA saya ya. Langsung saya teruskan ke marketingnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.